Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebagaimana yang sudah disampaikan di episode yang sebelumnya tentang sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran, dan seyogyanya umat Islam terkhususnya di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak Al-Quran. Hanya saja jangan lupa bahwa di dalam membaca Al-Quran dibutuhkan dengan yang namanya adab. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah menyebutkan bahwa di dalam membaca Al-Quran ada yang namanya adab. Bahkan beliau di sini membagi adab membaca Al-Quran menjadi dua. Adab yang zahir dan adab yang batin. Di antara adab yang terpenting yang hendaknya orang yang membaca Al-Quran ini memperhatikannya, hendaknya dia membaca dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai dia membaca Al-Quran dalam keadaan riya dan dibuat-buat ingin pujian orang, ingin mendapatkan simpati dari orang lain, atau sampai-sampai na'udzubillah min dzalik mendapatkan al-aghrad al-faniyah az-zailah, materi dunia belaka. Begitu juga hendaknya orang yang membaca Al-Quran hendaknya dipenuhi hatinya dia dengan perasaan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim, penghormatan yang dibarengi dengan rasa khusyuk, dengan rasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membaca firman-firmannya. Wa haqqun liman 'arafa al-Qur'an wa 'arafa al-mutakallim bih an yakuna kadzalika wa 'ala atammi min dzalik. Dan pada hakikatnya orang yang benar-benar tahu bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaannya pasti seperti ini. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya kami turunkan Quran ini kepada satu gunung, maka sungguh kamu akan melihat gunung tersebut terpecah belah karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permisalan-permisalan seperti inilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami contohkan kepada sekalian manusia agar mereka senantiasa berfikir. فَإِذَا كَانَ هَكَذَا يَكُونُ حَالُ الْجَبَلِ مَعَ جُمُودِهِ وَصَلَابَتِهِ لَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ. Dan apabila keadaan sebuah gunung yang keras, yang padat, keadaannya bagaimana ketika seandainya gunung tersebut diturunkan Al-Quran, akan terpecah menjadi berkeping-keping. Fakaifa yakunu halul insani dhaif. Bagaimana keadaan manusia yang sangat lemah, yang diciptakan dari ma'in watin, min ma'in watin, dari air dan dari tanah saja. Kalau manusia ketika membaca Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran kepadanya, keadaannya tidak seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa hati dia sedang lalai. Laula ghaflatul qulub wa qaswatuha wa qillatu ma'rifatiha bi'azamatillah wa 'azzihi wa jalalih. Kalau keadaan seorang manusia tidak seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa hati dia sedang lalai dan hati dia sangat keras. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan di antara adab-adab yang terpenting juga hendaknya seorang membaca Al-Quran dalam keadaan tadabbur, merenungi makna-maknanya dan selalu menghadirkan hatinya ketika dibacakan Al-Quran atau dia membaca Al-Quran.
Karena memang esensi utama, tujuan utama daripada diturunkannya Al-Quran yaitu liyadabbaru ayatihi. Hendaknya mereka merenungkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang berakal hendaknya mengambil peringatan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan perkataan as-salafus salih, la an aqra'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma wa atafahumuhuma ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullah. Ketika aku membaca surat idza zulzilat dan membaca surat al-qari'ah, di mana pada saat itu aku mentadabburi, merenungi ayat-ayatnya, dan aku berusaha untuk memahami setiap kalimat yang ada dalam dua surat tersebut, itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada aku membaca Quran seluruhnya. Artinya tanpa tadabbur, tanpa ada yang namanya tafahum. Bahkan ditanyakan, ada orang bertanya kepada as-salafus salih, pada orang yang saleh. Ketika ada dua orang yang membaca Al-Quran, salah satunya, orang pertama membaca surat Al-Baqarah saja. Adapun orang yang kedua membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Mereka membaca bersamaan, memulai di waktu yang sama, dan khatam selesai di waktu yang sama. Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih utama antara dua orang ini? Maka seorang soleh tersebut menjawab, alladzi qara'al baqarah faqad afdal. Yang membaca surat Al-Baqarah saja itu lebih utama. Qultu, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, wa inna ma sara hadha alladhi qara'a al-Baqarah aktharu fadla ma anna al-akhar qara'a mithlahu nahwan min marratain likauni qari'il Baqarah kana akthar tadabburan wa tartila. Disebabkan kenapa orang yang membaca surat Baqarah saja lebih afdal? Karena disebabkan dia lebih banyak mentadabburi ayatnya, dan dia lebih banyak dalam membaca surat tersebut, dalam memperhatikan tartil, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf di dalam lisannya, dia lebih banyak seperti itu. Itulah yang menyebabkan dia lebih utama daripada orang yang membaca dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Bahkan bagaimana keadaan orang-orang yang benar-benar memahami Al-Quran, disebutkan di sini, wa qama Tamim ad-Dari lailatan bihadhihi al-ayah yuraddiduha ila sabah. Ada seseorang yang bernama Tamim ad-Dari, dia selama satu malam selalu mengulangi ayat ini sampai pagi hari. Apa ayat yang dia baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Surat Al-Jathiyah. Surat juz 25 ayat ke-21. Yang artinya, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan dia ulangi ayat-ayat ini sebagai bentuk tadabburnya dia, sebagai bentuk introspeksi dia untuk diri dia, hingga dia mendapati pagi harinya masih saja dia mengulangi satu ayat ini. Inilah salah satu sedikit cerita orang-orang yang benar-benar mentadabburi Al-Quran, merenungi makna-makna yang tersirat ataupun yang tersurat daripada Al-Quran. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa mentadabburi Al-Quran, bukan hanya membaca saja, akan tapi mentadabburi, merenungi makna-maknanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang merasakan kelezatan dalam membaca Al-Quran, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.